Emas dianggap sebagai aset safe haven, cocok untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan cocok untuk investasi jangka panjang. Bukan untuk spekulasi jangka pendek. Lalu bagaimana strategi cerdas investasi emas untuk pemula? Telah terhubung secara virtual analis komoditas dan pasar uang Lukman Leong. Selamat petang Bang Lukman. Ya, selamat petang. Ya, Bang Lukman, bagaimana pandangan Anda tentang tren harga emas dalam beberapa waktu terakhir? Mengingat juga minggu depan kabarnya emasnya juga akan lebih naik lagi nih, Bang. Ya, saya kira bukan hanya tren belakangan ini, saya kira udah setahun ini cukup fenomenal ya, kenaikan 50% kali sejak awal tahun memang di luar dugaan. Mengalahkan semua aset boleh dikatakan. Ya, jadi rekor demi rekor, target demi target ya sudah dilewati. Jadi ya antisipasi aja ke depannya itu masih banyak sekali ya peluang untuk kenaikan harga emas. Oke, lalu mengapa emas ini dianggap sebagai aset lindung nilai atau safe haven ini, Mas? Iya, itu hanya tradisi saya kira ya, karena sudah ribuan tahun memang kita menganggap itu sebagai aset lindung nilai. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dihitung atau diapapun ya. Secara tradisi saja ribuan tahun manusia kita ya sebelum adanya uang ya emas itu adalah mata uang ya sebelum mata uang sekarang adalah untuk menjual atau membeli apapun ya sebagai alatnya. Sehingga sekarang pun ya sudah bukan menjadi alat barter ya, namun masih dianggap sebagai mata uang yang sebenarnya gitu. Jadi ibaratnya safe haven ya, karena itu suatu logam mulia yang tidak yang cukup langka boleh dibilang ya, produksinya sangat terbatas gitu dan permintaannya selalu stabil dari tahun ke tahun. Oke, baik. Mengingat adanya nih tren kenaikan harga emas, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli emas dan bahkan pernah kehabisan stok emas nih, Bang. Lalu apa hal pertama yang harus diketahui oleh masyarakat yang baru akan memulai berinvestasi emas nih, Bang? Ya, investasi emas ya tergantung ya banyak tipe dari investor. Menurut saya tidak perlu ya selalu dalam bentuk fisik gitu ya. Terlebih kita juga sudah ada yang namanya bullion bank ya. Kita sudah kita punya apa namanya emas digital ya, tidak perlu fisik itu simpan di rumah dan segalanya. Ya, jadi emas itu sudah pasti sebagai aset investasi yang bersifat jangka panjang, bukan jangka pendek. Apalagi di saat sekarang ini, prospek kenaikan harganya masih sangat terbuka, sangat tinggi. Ya, jadi saya kira siapapun ya, investor kecil, pemula yang baru mulai ataupun yang sudah uh, profesional sekalipun ya, aset emas ini, investasi emas ini merupakan saya kira tujuan utama saat ini yang menjadi perhatian investor saat ini. Oke, selain keuntungan nih, apa yang menjadi kelemahan investasi emas nih, Bang? Kelemahannya jelas ya kalau bagi yang membelinya secara fisik ya, kalau sedikit sih nggak masalah ya bisa simpan di rumah, kalau belinya beberapa kilo mungkin amannya, perlu disimpan di bank, dikenakan biaya dan segalanya. Selain itu ya kalau kita menyimpan deposito uang atau saham mungkin kita ada dividen dan imbal hasil suku bunga apapun itu ya. Kalau emas kita tidak mendapatkan dividen ya, kita justru dikenakan biaya Tuh. dan return satu-satunya adalah apabila harga tersebut naik. Oke, berbicara mengenai investasi emas nih, Bang. Sebenarnya jenis apa yang lebih baik untuk disimpan, emas batangan kah, perhiasan atau digital kah? Dan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Saya kira yang terakhir mungkin emas ya, perhiasan ya, soalnya perhiasan itu kan saya kira lebih ke karya seni lah, suatu bukan investasi ya, sebuah hasil uh, kerajinan gitu ya, membentuk sebuah. Jadi emas itu untuk investasi sudah pasti batangan, ya. Sedangkan emas digital itu tidak beda dengan batangan, bedanya hanya kepemilikannya, kita tidak memegang emas itu secara utuh gitu, ya. Dan secara nilai jual beli ya, spread selisih harga
ya jauh lebih menguntungkan emas batangan dan emas digital yang sangat kecil ya. Jadi kita kalaupun ada kebutuhan mendesak itu sangat liquid dan dijual tanpa ada kerugian yang besar dari selisih nilai jual tersebut. Oke, lalu bagaimana cara menentukan waktu yang tepat nih Bang untuk membeli emas agar lebih menguntungkan ke depannya? Ya, saya kira tren emas ini kan masih naik sangat terbuka besar ya untuk kenaikan tinggi. Saya kira tidak ada istilahnya momen yang paling ideal gitu ya. Jadi kita hanya bisa membeli secara bertahap ya, karena kita banyak juga yang khawatir ya dengan harga setinggi ini ya. Saya perkirakan upside-nya memang cukup terbatas untuk tahun ini ya. Ya. Tahun ke depan mau naik lebih tinggi mungkin aja sangat besar terbuka. Jadi kita hanya bisa beli secara bertahap karena kita tidak tahu apakah kapan harga akan naik kembali, kapan harga akan terkoreksi. Namun kita bisa siap-siap ya untuk kedua skenario tersebut. Jadi kita bisa beli ketika harga sekarang, kita bisa beli kalau ada koreksi, dan kita beli kembali ketika harga naik ya. Dengan demikian harga kita akan cukup ideal meminimalkan resiko apabila harga turun banyak ataupun ketinggalan kereta gitu ibaratnya kalau harga naik tinggi namun kita tidak sempat membelinya. Oke, lalu apa strategi cerdas atau agar investasi emas ini bisa memberikan hasil optimal dalam jangka panjang, Bang? Ya, pertama tentu saja pilihan produk itu tersendiri ya. Emas digital udah pasti ya. Kalau punya akses ke produk-produk emas lainnya seperti ETF ya. Karena ini hanya mengenai masalah mungkin kemudahan ya dalam menyimpan, kemudahan berinvestasi, biaya, pajak, dari keuntungan dan segalanya ya. Kalau untuk jangka panjang saya kira mau bentuk emas apapun sama aja, mau emas batangan juga boleh kalau kita memang tidak ada masalah untuk hal itu. Sudah pasti ya itu produk banyak sekali di luar digital maupun fisik ya keduanya. Dan udah pasti emas sebagai investasi itu mesti dipegang jangka panjang karena ruang untuk kenaikan itu paling tidak ya kalau menurut saya 3 hingga 5 tahun ke depan itu masih akan terus naik. Oke, baik. Terima kasih Bang Lukman sudah bergabung bersama kami di Laporan Baik, 8 Petang. Selamat kembali beraktivitas, Bang. oke sama-sama. Terima kasih.